Halo, nama saya Bagus Satya. Saya graphic designer dan bantu-bantu beberapa kegiatan di Third Eye Space. Kalau secara personal saya emang menjadi graphic designer, tapi secara tim juga menjadi seorang konseptor juga. Dan sekarang kita lagi di kantornya Third Eye Space. Lebih tepatnya ke eksekutor sih sebenarnya. Jadi eksekutor buat bikin konten grafisnya, segi layout maupun mengolah foto. Secara formalnya kan tulisan dulu kan, ngetik dulu mau ngomongin apa, baru nyari fotonya. Tapi kadang juga pas ngerjain itu, oh foto ini bisa dipakai buat konten ini. Dapat fotonya dulu, baru isinya tahu gitu. Majalah Anjing adalah majalah serius. Ini punya Pak E. Iya, media propaganda dari Pak E sama anak kelas pagi. Isinya sih tentang keluh kesah para pelaku industri di sini, industri fotografi maupun industri kreatif. Kayak pertama kali kerja di sini ngomongin tentang kerja itu sendiri kayak gimana. Buat apa sih kita kerja sebenarnya? Pengen gambar, pengen ngapa-ngapain itu cuman lupa, kadang lupa juga buat nyari kerja dari situ gitu. Kerja atau gambar doang nih? Gambar doang atau kerja nih gitu. Orang kan beda-beda kan cara mikirnya kan kadang. Maksudnya ada yang modelannya gambar itu riset dulu baru gambar, atau gambarnya langsung gitu, atau dia niru kan banyak metodenya. Aku sih modelannya yang random gitu loh. Jadi udah random dulu apa baru ntar disambungin. Tapi kan ntar ada alur kan misalnya kalau bikin komik ya udah ada beberapa event yang kepikirkan gitu kan, jadi munculin aja di situ semua. Nah tapi akhirnya yang emang bikin serunya itu pas ngejahit semua random itu. Oh, bayangin kalau Frieza itu bisa santai gitu loh Pak, gimana dunia gitu. Ya, maksudnya kan aku lihat Frieza kan emang di Dragon Ball, cuman kalau dia sosok yang jahat, disosokkan di dunia kan ya pasti ada kan orang kayak dia gitu loh. Iya. Nah orang kayak dia ini kalau mau santai gitu pasti dunia kecil. Oke. Sirkus itu sebenarnya nama band gitu loh, nama band dari sebuah kota, band lokal gitu loh yang ngurusin bandnya dengan cara independen. Ini menariknya soalnya pas gambarnya yang menarik sebenarnya pas rapat ya, kayak pas anak-anak rapat gitu ya, sambil merangkum apa yang diobrolin, yang ngerangkum momennya juga. Sebenarnya sih motivasinya ya cuma dari teman-teman sendiri, kayak Gus pameran tapi bingung mau pamerin apa. Soalnya juga maksudku di sini tuh nggak ada karya yang selesai gitu istilahnya. Ada sih cuman kan ya jadi arsip doang gitu ya, kebanyakan arsip momen sih sebenarnya. Ya, jadi kemarin si Bagus bikin pameran di kosannya sendiri selama seminggu, dibuka juga untuk umum. Dia mau ngangkat spacelessnya itu, jadi kayak ternyata ruang kosannya dia itu juga bisa jadi ruang pamernya dia juga. Jadi beneran harus orang yang harus sudah pernah main ke kosannya dulu sih. Jadi ketika orang udah pernah main ke kosannya dia, relate sama karya-karyanya dia, terus akhirnya dia ngeliat kayak kenapa nggak sekalian bikin jadi pameran ya. Sebenarnya personal space kan, tapi banyak orang yang datang kayak ada orang di depan kosan gitu. Jadi secara nggak langsung juga belajar sih sebenarnya. Kayak kadang kita kan susah kan melihat diri sendiri kan, tapi ketika ada orang yang masuk ke ruangan kita, ada pandangan-pandangan yang dibentuk atau terbentuk gitu. Ya dari situlah aku kenal kayak perbedaan. Tapi bukan berarti beda itu jelek, enggak. Aku juga malah berhasil refleksi dari apa yang tak punya di kamarku ini. Nggak tahu, ada temanku namanya Litong itu, ya dia bilang ya aku merasakan sih Gus ini. Kamu kepikiran apa ketika gambar ini? Aku bilang nggak ngerti, emang lagi kayak random gitu loh, pikiran random kemana-mana gitu. Pas habis baca komik atau apa gitu, atau pas dengerin lagu. Tapi ternyata malah mereka yang bisa menjelaskan. Nggak perlu aku ngarahin arah arti sesungguhnya dari gambar ini itu apa. Kalau hobi gambaran dari kecil. Kalau dulu awal-awal kuliah kan masih semangat-semangatnya kayak mulai belajar. Hobi yang dulu buat seneng-seneng akhirnya buat kerjaan kan, mau nggak mau pasti akan menemui sebuah kebosanan kan.
kalau mau berhenti juga susah juga. Salah satu caranya buat mengatasi kebosanan ya kita suka aja. Kalau aku paling nonton anime. Sering kayak masukin elemen yang dulu pernah aku konsumsi, itu pasti bakal masuk ke dalam sini, masuk ke dalam konten lah istilahnya. Gambar itu bisa banyak aplikasinya, bisa jadi komik, mural, desain kaos, merchandise gitu-gitu. Kalau zaman sekarang masih udah banyak opportunity-nya daripada zaman dulu. Pertama kenal bidang ini aja banyak orang yang bilang susah cari duit di gambar gitu. Tapi ketika pas sudah masuk ke zaman digital ini, ternyata aset visual itu sangat dibutuhkan buat bikin konten. Udah mulai tahu lah orang-orang visual dengan konten yang ingin mereka sampaikan gitu kan.